Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal cara mengobati uji autokorelasi dengan turbin two-step method di program SPSS. Video ini merupakan video part keempat atau video terakhir dalam turbin two-step method. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang turbin two-step method. Turbin two-step method memiliki 4 jenis metode, yaitu yang pertama metode turbin Watson-D, yang kedua metode Theil-Nagar-D, yang ketiga metode Gogrand-Orchut step 1, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu metode Gogrand-Orchut step 2. Nah, di dalam video ini saya akan menggunakan metode Gogrand-Orchut step 2. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23, dan di dalam video ini saya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen dengan jumlah data sampel sebanyak 36 data. Nah, langkah awal yang harus dilakukan yaitu melakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural. Nah, di sini ketiga variabel yang digunakan sudah saya transformasi dalam bentuk logaritma natural. Nah, ketiga variabel ini akan saya analisis menggunakan uji autokorelasi turbin Watson. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya kita bisa pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk variabel lny kita masukkan ke kolom dependent. Selanjutnya untuk variabel lnx1 dan lnx2 kita masukkan ke kolom independent. Lalu pilih statistik. Kita checklist pada turbin Watson. Lalu pilih continue. Selanjutnya kita bisa pilih save. Kita checklist pada unstandardized residual, lalu pilih continue, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression yang pertama. Pada output regression yang pertama, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary pada kolom turbin Watson, di mana nilai turbin Watson yang didapat sebesar 1,214. Nah, untuk interpretasi outputnya, kita bisa buka kembali file PDF. Nah, di sini ada kriteria pengujian dalam uji autokorelasi. Diketahui sampel awal sebanyak 36 data, dan K atau variabel independen yang digunakan sebanyak 2 variabel. Maka mendapatkan nilai DL sebesar 1,3537. dan nilai DU sebesar 1,5872. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung dari mana saya mendapatkan nilai DL dan nilai DU. Akan saya bukakan tabel turbin Watson dengan alfa sebesar 5%. Nah, pada tabel ini kawan-kawan semua bisa fokus pada K2 dengan N sebanyak 36 data. Maka mendapatkan nilai DL sebesar 1,3537 dan nilai DU sebesar 1,5872. Nah, syarat tidak terjadi gejala autokorelasi jika nilai DU lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU. Nilai turbin Watson sebelum menggunakan turbin two-step method sebesar 1,214, maka berkesimpulan data terjadi gejala autokorelasi karena nilai turbin Watson lebih kecil dari nilai DL. Maka dari itu dianjurkan melakukan metode penyembuhan. Nah, di dalam video ini saya akan menggunakan metode penyembuhan turbin two-step method dengan metode Gogrand-Orchut step 2. Nah, kita bisa kembali ke program SPSS lagi ya kawan-kawan semua.
Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan transformasi data pada variabel unstandardized residual untuk memunculkan variabel UT1. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk pengisian pada kolom target variable, kita bisa isikan dengan UT1. Selanjutnya di bagian function group kita bisa pilih all. Selanjutnya di bagian function and special variables kita bisa cari lag1. Kita klik 2 kali. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residual ke numeric expression, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel UT1. Nah, variabel ini akan saya regresikan dengan variabel res1. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya kita bisa pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk variabel unstandardized residual, kita masukkan ke kolom dependent. Selanjutnya untuk variabel UT1 kita masukkan ke kolom independent, lalu pilih OK. Nah, pada output regression yang kedua, kawan-kawan semua bisa fokus di tabel koefisien pada nilai koefisien regresi UT1, di mana nilai koefisien regresi yang didapat sebesar 0,354. Nah, yang perlu diingat, tabel ini perlu dicatat ya kawan-kawan semua. Tabel ini sudah saya copy di file PDF, nanti akan saya tunjukkan. Nah, langkah selanjutnya saya akan memunculkan variabel baru yaitu variabel plnx1, plnx2, dan plny. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk pengisian pada kolom target variable, kita bisa isikan dengan plnx1. Nah, selanjutnya untuk pengisian di kolom numeric expression, kita bisa isikan nilai koefisien regresi UT1 yaitu sebesar 0,354 dikali lag lnx1. Nah, untuk mencari lag kita bisa pilih function group, pilih all, lalu di bagian function and special variables kita bisa cari lag1. Selanjutnya masukkan variabel lnx1 ke numeric expression. Nah, di kolom numeric expression ini isinya yaitu 0,354 dikali lag dalam kurung lnx1. Nah, nilai 0,354 ini merupakan nilai koefisien regresi UT1. Dan yang terakhir, kita bisa langsung pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel plnx1. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan variabel plnx2. Caranya sama, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di target variable kita bisa isikan dengan plnx2. Begitu juga di kolom numeric expression, kita ganti lnx1 dengan lnx2, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel plnx2. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan variabel plny. Caranya sama, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di target variable kita bisa isikan dengan plny. Sedangkan di kolom numeric expression kita bisa ganti lnx2 dengan lny, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel plny. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan memunculkan 3 variabel baru yaitu variabel lnx1 plnx1, lnx2 plnx2, dan lny plny. Caranya sama, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di target variable kita bisa isikan dengan lnx1 plnx1. Selanjutnya di kolom numeric expression kita hapus lny.
Lalu masukkan variabel pln x1 ke numeric expression. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel lnx1 pln x1. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan variabel lnx2 pln x2. Caranya sama, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variabel. Nah, di target variabel kita bisa isikan dengan lnx2 pln x2. Selanjutnya di kolom numeric expression kita bisa ganti pln x1 dengan pln x2. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel lnx2 pln x2. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan variabel lny pln y. Caranya masih sama, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variabel. Untuk pengisian pada kolom target variabel kita bisa isikan dengan lny pln y. Selanjutnya di kolom numeric expression kita bisa ganti pln x2 dengan pln y, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel lny pln y. Nah, step selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi menggunakan variabel lnx1 dan lnx2 dengan variabel lny pln y. Caranya kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya kita bisa pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk variabel lny pln y kita masukkan ke kolom dependent. Selanjutnya untuk variabel lnx1 plnx1 dan lnx2 plnx2 kita masukkan ke kolom independent. Nah, di sini sudah muncul output regression yang ketiga. Pada output regression yang ketiga, kawan-kawan semua bisa fokus di tabel koefisien. Pada nilai koefisien regresi variabel lnx1 plnx1 dan lnx2 plnx2. Karena nilai koefisien regresi yang didapat akan dijadikan rumus dalam transformasi data selanjutnya untuk memunculkan variabel baru, yaitu variabel ut2. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF dan akan saya bukakan kembali file PDF-nya. Di sini ada rumus sebelum masuk ke metode Cochrane-Orchard step 2. Nah, pada tabel koefisien ini kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai konstanta dan koefisien regresi ut1. Nah, tabel ini saya dapat dari output regression yang kedua. Akan saya bukakan kembali. Nah, ini ya kawan-kawan semua tabelnya. Rumus sebelum masuk ke metode Cochrane-Orchard step 2 yaitu nilai konstanta dikali dalam kurung 1 dikurangi nilai koefisien regresi ut1, di mana nilai konstanta yang didapat sebesar 0,033 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,354, maka mendapatkan hasil sebesar 0,0213. Nah, selanjutnya pada tabel koefisien yang kedua, nah tabel ini saya dapat dari output regression yang ketiga. Nah, ini ya kawan-kawan semua. Diketahui nilai koefisien regresi lnx1 plnx1 dan lnx2 plnx2 sebesar minus 0,246 dan 0,414. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke program SPSS, di mana saya akan memunculkan variabel ut2. Caranya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variabel. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk pengisian pada kolom target variabel kita bisa isikan dengan ut2. Dan selanjutnya untuk pengisian pada kolom numeric expression kita bisa masukkan variabel
ln Y ke kolom numeric expression dikurangi 0,0213. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung dari mana saya mendapatkan nilai 0,0213. Akan saya tunjukkan nilainya. Nah, dari sini ya kawan-kawan semua, dari perkalian nilai konstanta dikali dalam kurung 1 dikurangi koefisien regresi UT1 yang mendapatkan hasil sebesar 0,0213. Nah, nilai ini akan saya jadikan rumus dalam transformasi data untuk memunculkan variabel UT2. Kita kembali ke program SPSS lagi. Nah, untuk pengisian di kolom numeric expression selanjutnya, kita bisa pilih simbol pengurangan, lalu masukkan nilai koefisien regresi ln x1 pln x1, yaitu sebesar minus 0,246. Nah, berhubung nilainya minus, kita harus kasih tanda kurung, lalu isikan minus 0,246, lalu pilih simbol bintang yang artinya perkalian. Selanjutnya masukkan variabel ln x1 ke kolom numeric expression dikurangi nilai koefisien regresi ln x2 pln x2, yaitu sebesar 0,414 dikali ln x2, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel UT2. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel lag UT. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk pengisian pada kolom target variable, kita bisa isikan dengan lag UT. Lalu di bagian function group kita bisa pilih all. Lalu di bagian function and special variables kita bisa cari lag 1. Kita klik 2 kali. Selanjutnya masukkan variabel UT2 ke numeric expression, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel lag UT. Nah, variabel ini akan saya regresikan dengan variabel UT2 untuk memunculkan nilai estimasi row pada metode Cochrane-Orchard Step 2. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya kita bisa pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk variabel UT2 kita masukkan ke kolom Dependent. Selanjutnya untuk variabel lag UT kita masukkan ke kolom Independent, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression yang keempat. Pada output regression yang keempat, kawan-kawan semua bisa fokus di tabel koefisien. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF ya kawan-kawan semua. Akan saya bukakan kembali file PDF-nya. Nah, di sini ada nilai estimasi row pada metode Cochrane-Orchard Step 2, di mana nilai estimasi row yang didapat sebesar 0,355. Nah, ini ya kawan-kawan semua. Dan nilai ini akan saya jadikan rumus pada transformasi data selanjutnya. Nah, kita bisa buka kembali program SPSS-nya. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, untuk pengisian pada kolom target variable, kita bisa isikan dengan lag ln x1.
Selanjutnya untuk kolom numeric expression, kita bisa masukkan variabel lnx1 ke kolom numeric expression dikurangi nilai estimasi row pada metode Gogrand-Orchard step 2, yaitu sebesar 0,355 dikali log lnx1. Nah, untuk pengisian pada kolom numeric expression seperti ini ya kawan-kawan semua, yaitu lnx1 dikurangi nilai estimasi row pada metode Gogrand-Orchard step 2, yaitu sebesar 0,355 dikali log lnx1. Selanjutnya kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel log lnx1. Nah, tahap selanjutnya saya akan memunculkan variabel log lnx2. Caranya sama, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di target variable kita bisa ganti lnx1 dengan lnx2. Begitu juga di kolom numeric expression, kita ganti lnx1 dengan lnx2, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel log lnx2. Nah, tahap selanjutnya saya akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel log lny. Caranya sama, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di target variabel kita bisa ganti lnx2 dengan lny. Begitu juga di kolom numeric expression, kita ganti lnx2 dengan lny, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel log lny. Nah, ketiga variabel ini akan saya analisis menggunakan uji auto korelasi Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala auto korelasi setelah menggunakan Durbin two-step method dengan metode Gogrand-Orchard step 2. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya kita bisa pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk variabel log lny kita masukkan ke kolom dependent. Selanjutnya untuk variabel log lnx1 dan log lnx2 kita masukkan ke kolom independent, lalu pilih statistik. Kita checklist pada Durbin Watson, lalu pilih continue, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression yang kelima. Pada output regression yang kelima, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary pada kolom Durbin Watson, di mana nilai Durbin Watson yang didapat sebesar 1,803. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF. Dan untuk melakukan interpretasi outputnya, akan saya buka kembali file PDF-nya. Nah, di sini ada hasil uji auto korelasi setelah menggunakan Durbin two-step method. Diketahui sampel akhir sebanyak 35 data, dan K atau variabel independen yang digunakan sebanyak 2 variabel. Maka didapatkan nilai DL sebesar 1,3433 dan nilai DU sebesar 1,5838, sedangkan nilai 4 dikurangi DU sebesar 2,4162. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung dari mana saya mendapatkan nilai DL dan nilai DU. Akan saya bukakan kembali tabel Durbin Watson dengan alfa sebesar 5%. Pada tabel ini kawan-kawan semua bisa fokus pada K2 dengan N sebesar 35 data, maka mendapatkan nilai DL sebesar 1,343 dan nilai DU sebesar 1,5838. Nah, syarat tidak terjadi gejala autokorelasi jika nilai DU lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU.
Nah, nilai Durbin Watson sesudah menggunakan metode penyembuhan Durbin two-step method dengan metode Gogrand-Orchard step 2 sebesar 1,803. Maka berkesimpulan, data tidak terjadi gejala autokorelasi atau asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Karena apa? Karena nilai DU lebih kecil dari nilai DW, dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU, di mana nilai DU sebesar 1,5838 lebih kecil dari nilai DW, yaitu sebesar 1,803, dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU, yaitu sebesar 2,4162. Maka dari itu, saya anjurkan bagi kawan-kawan semua, apabila mengalami gejala autokorelasi, saya rekomendasikan menggunakan Durbin two-step method sebagai metode penyembuhan. Karena dalam Durbin two-step method memiliki 4 jenis metode, yang mana kawan-kawan semua bisa memilih salah satu metode yang ada di Durbin two-step method. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana mengatasi gejala autokorelasi menggunakan Durbin two-step method dengan metode Gogrand-Orchard step 2. Dan jangan lupa untuk menonton video part pertama, part kedua, dan part ketiga dalam Durbin two-step method, karena video ini merupakan video part keempat atau video terakhir dalam Durbin two-step method. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.